Kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi statistika industri yang akan berfokus pada penggunaan software RStudio. Nah, di sini kita akan menggunakan software RStudio menjadi salah satu pendekatan untuk memecahkan masalah statistik. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah banyak dikenalkan untuk menggunakan software Microsoft Excel. Namun demikian, proses untuk memecahkan masalah statistika dengan Microsoft Excel tentunya memiliki beberapa kendala dan juga beberapa keterbatasan. Nah, baik agenda untuk kuliah kali ini kita akan dibagi dalam 5 segmen. Segmen yang pertama akan berfokus pada bagaimana kita membuat data frame atau input data yang akan kemudian dianalisis dan juga dihitung oleh software RStudio. Kemudian setelahnya kita akan menghitung atau kita akan melakukan proses coding untuk kasus-kasus distribusi statistik, mencari estimasi, menguji dua populasi, dan terakhir kita akan melakukan uji hipotesis. Baik, kita akan masuk ke segmen yang pertama, yaitu adalah membuat data frame. Sederhananya, membuat data frame ini adalah bagaimana kalian melakukan proses input data atau proses untuk memasukkan data agar dapat dianalisis oleh sistem yang ada di RStudio. Nah, proses input data di sini kalau misalnya kalian diberikan kasus, biasanya diberikan datanya itu dalam bentuk table atau dalam bentuk tabel-tabel yang nanti akan berisi misalnya entah itu data penjualan, kemudian ada juga data tahun penjualannya juga, atau misalnya persen dari keuntungan suatu penjualan, atau misalkan persen dari keuntungan suatu proses bisnis tertentu. Nah, di sini kita ingin mencari bagaimana cara memasukkan data penjualan, data tahun, dan keuntungan yang mungkin tabelnya tuh bisa terdiri dari misalnya 100 baris atau misalkan 100 kolom. Nah, di sini kalau misalnya kita menggunakan proses manual, kalian tentunya harus input satu persatu atau misalkan harus melakukan coding satu persatu untuk setiap datanya. Dan di sini di R kita diberikan beberapa fasilitas atau fitur untuk melakukan proses import data. Nah, namun demikian kita akan mulai dulu dari awal bagaimana logika dalam membuat suatu data frame ini sendiri. Misal di sini kalian akan diberikan latihan untuk memasukkan data dalam suatu kolom tertentu yang akan kita berikan variabel n, di mana n terdiri dari 3 nilai, yaitu 2, 3, dan 5. Kemudian nanti akan kita juga melakukan proses latihan untuk memasukkan ke variabel yang lain, yaitu s dan b. Dan di sini kita berarti akan memiliki 3 kolom, yaitu ada kolom N, kolom S, dan kolom B yang berisi masing-masing nilai, yaitu 2, 3, 5. Di sini kita memiliki AA, BB, dan CC, dan yang B kita memiliki nilai true, false, dan true. Nah, nilai saat kalian melakukan pendefinisian ini, dia belum serta-merta menjadi nilai yang bersifat tabel atau berbentuk data frame. Nah, nilai ini harus didefinisikan dalam bentuk data frame ini. Nah, nilai data frame ini barulah akan dimasukkan dalam suatu variabel yang disebut dengan df. Nah, ketika awal mendefinisikan data n, data s, atau data b, atau misalnya kita masuk ke dalam kasus gitu ya, bahwa kalian nanti akan mendefinisikan misalnya tinggi badan. Apabila kalian mendefinisikan tinggi badan, tentunya kalian ingin mengetahui tinggi badan dari data pertama misalkan sampai data ke 100. Dan ternyata ada data tambahan yaitu berat badan, weight misalkan ya, atau BB katakanlah. Nah, ternyata berat badan harus ada di kolom yang kedua. Nah, kalau misalnya kalian mendefinisikan hanya satu dalam bentuk N atau dalam bentuk S pada contoh ini, maka N dan S dan B dibaca sebagai vektor alias suatu data yang hanya memiliki nilai. Nah, di sini kita akan coba bagaimana membuat data frame tersebut. Baik, setelah dari sini kita akan masuk ke dalam directory atau ke dalam Windows yang sudah ada data untuk atau sudah disiapkan coding untuk R-nya. Nah, di sini yang pertama ketika kalian akan atau kalian masuk ke dalam Windows yang R, sebagai review di sini kalian kurang lebih ada 4 Windows. Windows yang pertama adalah tempat kalian untuk melakukan proses coding atau proses nanti pendefinisian variabel dan seterusnya.
Kemudian yang di bawah di sini kita memiliki console. Biasanya di sini untuk memperlihatkan hasil. Nah, kemudian di sini adalah ada environment. Environment ini merupakan suatu tempat atau eh, suatu seperti daftar isi yang isinya itu adalah variabel-variabel yang sudah kalian definisikan. Nah, dan terakhir di sini kita bisa melihat ada files yang sifatnya menyimpan data kalian di mana atau kalian akan mengambil data dari mana. Kemudian plot yang nanti hasilnya akan menunjukkan hasil plotting dari data, dan di sini ada package. Nah, R ini sudah diberikan package-package tertentu atau suatu fungsi yang sudah diberikan tanpa kalian harus melakukan coding. Di sini ada banyak library-nya. Nah, untuk library untuk statistik sendiri ini sudah bawaan. Ada yang disebut dengan library stats. Nah, di sini untuk paket-paket atau package-package untuk statistik. Jadi kalian sudah bisa menggunakan misalkan di sini ANOVA dan seterusnya. Nanti akan saya juga tunjukkan bagaimana kalian jika bingung menggunakan coding seperti apa atau kode yang seperti apa yang harus kalian siapkan untuk melakukan proses analisis tertentu. Nah, ini kurang lebih untuk tempat nanti akan bekerja dengan R tersebut. Oke, kita akan masuk pada proses pembuatan data frame. Tadi diminta untuk membuat satu vektor dulu yang kita definisikan dengan n. Kemudian kalian di sini mendefinisikan bahwa n itu terdiri dari 3 nilai yaitu 2, 3, 5. Jangan lupa diawali dengan C. C ini menunjukkan kalian memiliki beberapa baris gitu. Ada baris pertama 2, baris kedua 3, baris ketiga 5. Jadi di sini kalian run, Ctrl Enter. Nah, di sini baru terlihat values. Nah, tadi daftar isi untuk variabel yang sudah kalian definisikan. Jadi n, di sini datanya merupakan data numerik, terdiri dari 3 nilai, yaitu 2, 3, 5. Ketika kalian mendefinisikan S, kalian definisikan juga datanya karakter, berisi AA, BB, dan C. Dan terakhir di sini yang B, di mana B itu merupakan data logik yang berisi true, false, dan true. Nah, kalian ingin membuat data 3 ini yang asalnya vektor menjadi suatu data yang sifatnya data frame atau dalam bentuk tabel. Nah, di sini kalian membuat suatu coding untuk melakukan proses pendefinisian bahwa DF ini merupakan data frame yang terdiri dari 3 vektor, yaitu vektor N, vektor S, dan vektor B. Nah, maka di sini data frame ini merupakan satu codingan bawaan dari si R-nya tersebut. Jadi saat kalian melakukan proses running, maka di sini kalian memiliki satu data yang di dalamnya atau data frame yang terdiri dari 3 objek dan setiap objek memiliki 3 variabel. Nah, maka di sini kita bisa lihat bahwa DF ini untuk datanya kurang lebih ada kolom N, kolom S, dan kolom B sesuai dengan vektor yang kalian tadi masukkan dan nilainya berapa saja. Jadi ini yang pertama untuk kalian ketika ingin memasukkan data yang akan kalian olah saat kalian nanti melakukan proses analisis lanjutan gitu. Intinya kalian buat dalam data frame agar nanti proses pengolahannya bisa lebih mudah dan lebih terstruktur. Nah, kemudian di sini kalian ingin memanggil data frame kalian itu isinya ada apa saja. Ada beberapa cara, misalnya kalian ingin mencari atau ingin memanggil data khusus pada baris ketiga dan kolom S. Jadi kalau misalnya di sini kita lihat baris ketiga dan kolom S, maka datanya CC. Ya, kalian bisa dengan cara DF kurung siku data ketiga dan baris ketiga dan kolom S dengan masing-masing harus digunakan tanda apostrof atau tanda petik gitu. Kemudian dicari. Nah, di sini kalian bisa lihat nilai DF3, S menghasilkan nilai CC. Nah, di sini juga kalian bisa melakukan proses analisa atau proses pencarian, misalnya berapa sih jumlah baris yang dimiliki oleh data frame kalian atau jumlah kolom. Di sini n row, jadi n itu memperlihatkan jumlah row itu baris. Jadi di sini bisa kalian cek, oh ternyata jumlah barisnya ada 3 dan jumlah kolomnya di sini ada 3 juga. Nah, itu dasar-dasar untuk kalian membuat data frame atau membuat vektor yang nantinya akan menjadi salah satu cara untuk melakukan proses analisa. Baik, kita masuk lagi ke PPT-nya, saya buat 2 saja. Nah, di sini kemudian kita memiliki beberapa cara untuk memanggil data, atau misalnya kalian mengecek berapa jumlah
jumlah row dan jumlah kolomnya, dan kemudian di sini kalian diberikan beberapa cara untuk melakukan proses komen. Maksudnya komen di sini adalah kalian ingin memastikan bahwa proses coding kalian di sini tuh memiliki arti tertentu, atau kalian ingin mengingat kembali sebetulnya kode kalian itu menunjukkan apa. Misalnya di sini intinya diawali dengan tanda crash gitu atau tanda pagar. Silahkan kalian untuk melakukan komen, terserah, kalau misalnya dibutuhkan silahkan. Nah, kemudian ini membersihkan halaman konsol. Jadi di sini halaman konsol ingin kalian bersihkan untuk misalnya karena sudah terlalu banyak data yang sudah keluar, bisa dibersihkan, silahkan, bisa Ctrl L, atau misalnya kalian melihat di sini ada clear console, jadi bisa dilakukan juga. Nah, kemudian dari sini kita bisa masuk ke proses lanjutan untuk membuat data frame. Nah, terkadang data frame ini juga bisa dihasilkan atau disiapkan. Misalnya kalian sudah memiliki file Excel-nya gitu. Nah, di sini kalau misalnya memiliki file Excel atau kalian punya file CSV-nya, itu bagaimana gitu. Tentunya kalian tidak akan melakukan proses input mandiri kan gitu. Karena kalau misalkan kalian melakukan proses input mandiri, tentunya di sini akan sangat tidak efisien. Nah, di sini R juga menyediakan salah satu caranya adalah dengan kalian mengimport. Namun untuk proses melakukan import itu perlu beberapa hal yang harus kalian pastikan. Nah, yang pertama kita mulai dari baris ke-16. Di sini kalian diminta untuk melakukan proses import data dari file Notepad. Nah, yang pertama harus kalian lakukan, kalian harus cari tahu dulu working directory kalian tuh di mana. Alias kalian akan menyimpan file R ini di mana, agar nanti kalian bisa mengetahui kalian mau ngambil datanya dari mana. Nah, yang pertama kalian lihat dulu kalian working directory-nya di mana. Nah, ini dengan kode getWD kalian akan bisa melihat working directory kalian di mana. Oke, nah di sini kalian bisa melihat bahwa working directory awal di C, users, dan seterusnya. Dan ketika kalau misalnya kalian ingin melakukan proses mengambil data, misalkan data frame yang kalian save di folder statistika industri khusus, maka kalian harus melakukan setting directory-nya. Nah, cara melakukan setting directory-nya adalah kalian masuk ke titik 3 paling kanan di Windows Files ini. Nah, nanti kalian pilih kalian menyimpan datanya di mana. Di sini misalnya datanya di statistika industri minggu ke-14. Nah, maka kalian open di sini dan terlihat ini ada data-data yang akan digunakan. Nah, maka dari itu kalian harus melakukan setting directory-nya di tempat di mana kalian menyimpan data-data yang akan kalian gunakan. Nah, maka di sini cara untuk melakukan setting directory adalah more, dan di sini kalian set as working directory. Oke, nah di sini directory kalian sudah di set ada di data D, data untuk statistika industri minggu ke-14. Maka saat kalian akan melakukan proses import data itu ada beberapa cara. Cara yang pertama, kalian menggunakan kode read.table. Nah, read.table untuk data frame notepad.txt. Jadi data frame notepad.txt nanti akan saya berikan. Dia akan menunjukkan data frame yang ini kurang lebih. Nah, data frame notepad.txt akan kalian ubah menjadi table dan akan disimpan dalam variabel df garis bawah txt. Lalu kita run. Nah, di sini ada beberapa warning message bahwa ada incomplete table kemungkinan. Nah, tapi di sini datanya sudah ada ya df txt. Maka nah di sini kalian bisa melihat bahwa di sini ada warningnya tuh karena tidak ada nama kolom. Nah, di sini ada datanya 4x3 tapi nama kolomnya tidak ada. Nah, ini jadi warning message-nya di sana. Itu cara yang pertama. Jadi cara yang pertama kalian bisa menggunakan read.table masuk ke data tersebut. Nah, atau kalian bisa menggunakan built-in dari dataset. Jadi kalian bisa import datasetnya. Nah, from text, karena di sini dari misalkan Notepad, kalian klik Notepad-nya, open. Kemudian di sini nah kalian punya data frame. Di sini silahkan kalian mau pakai heading atau tidak. Kalau misalkan pakai heading, lihat data frame-nya malah heading-nya namanya 100A1B1, tentunya salah, berarti di sini no saja. Jadi ada heading itu V1 sampai V3 dan import. Nah, di sini kalian sudah mengimport data 01 data frame Notepad. Jadi kurang lebih datanya sama dengan data yang txt tadi gitu. Nah, di sini kalian sudah mendapatkan satu variabel. Kalau misalnya kalian mau memasukkan
variabelnya tersebut dalam satu nilai atau variabel tertentu yang lebih pendek gitu ya, kalian bisa definisikan dalam df garis bawah teks. Jadi di sini ini kalian mendapatkan df garis bawah teks. Oke, nah itu untuk mendapatkan data, misalnya kalian dapatnya dari Notepad. Nah lalu bagaimana kalau misalnya kalian datanya tuh dapat dari CSV atau data dari comma separated value atau .csv. Nah di sini nanti akan diberikan juga, kalian diberikan data frame CSV. Maka caranya di sini read-nya bukan read table tapi read CSV, karena bentuk data yang kalian miliki adalah data yang diseparasi atau dipisahkan dengan koma. Maka kalian read the CSV untuk codingnya, dan juga di sini df underscore CSV menjadi suatu variabel yang akan didefinisikan untuk data tersebut. Maka kalian bisa lakukan prosesnya. Di sini sama ada warning message karena kemungkinan tadi tidak ada namanya kolomnya tuh, berarti di sini ada kolom 1, kolom 2, kolom 3. Jadi kalau misalnya kalian mau melakukan proses komparasi dengan filenya, kurang lebih sama seperti ini. Atau kalau misalnya kalian mau melihat datanya, kalau misalnya di sini kan datanya kebetulan hanya 3, bagaimana misalnya datanya ada 1000. Nah tentunya ketika kalian membuka tabel ini akan sangat merepotkan gitu. Jadi kalau kalian ingin memastikan data kalian betul yang sudah diupload, kalian bisa melihat misalkan 5 data paling atas, yaitu kalian bisa cek di head dfcsv. Di sini kalian cek saja, lihat di konsol. Nah di sini ketika kalian melakukan proses coding tersebut, kalian bisa mengetahui ternyata kalian memiliki 3 data, yaitu ada 3 kolom data, kolom 100 A1 sampai A3 dan B1 sampai B3. Nah ini kurang lebih untuk mengimpor data frame. Jadi nanti untuk proses importing data frame bisa beberapa cara, bisa menggunakan coding atau kalian langsung melakukan proses import dataset di sini. Bisa dari teks atau tadi dari Notepad. Kalian juga bisa melakukannya itu dari Excel. Jadi kalau datanya sudah dari Excel, silahkan kalian bisa import menggunakan program yang sudah ada di R ini sendiri. Nah ini kurang lebih untuk segmen pertama. Jadi kalau misalnya kembali ke slide ya, yang akan kalian lihat kurang lebih tadi bagaimana kita set step by step untuk mendapatkan data frame dan mengimport data dari file yang sudah ada. Nah, jadi kurang lebih ini untuk segmen pertama. Terima kasih, silakan untuk dicoba agar kalian bisa lebih mengerti.